Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari yang begitu cerah dan insya Allah penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dipertemukan kembali dalam acara pengajian virtual Mutiara Haramain yang disupport oleh PT An-Namiro Travelindo dan juga Yayasan Pondok Pesantren Al-Hidayah. Pada pagi hari ini kita sudah kedatangan pembicara yang begitu luar biasa semangatnya. Beliau adalah pengasuh Yayasan Pondok Pesantren Al-Hidayah dan juga sekaligus owner dari PT An-Namiro Travelindo, yaitu Ibu Nyai Dr. Anda Haja Jauharo Said, Magister Pendidikan. Bagaimana Bu Nyai kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat walafiat. Ya. Alhamdulillah. Pemirsa, tema yang akan kita bahas pada pengajian hari ini adalah tentang konsep pendidikan anak dalam Al-Quran dan juga Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, melanjutkan dari tema bahasan di pengajian-pengajian sebelumnya. Jadi, untuk pemirsa yang mungkin baru bergabung bersama kami, jangan lupa untuk subscribe An-Namiro Travelindo dan menyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kajian-kajian bersama Ibu Nyai. Langsung saja, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ibu Nyai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Al-hadis. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para pemirsa, para pecinta, para pendengar Mutiara Haramain yang didukung oleh PT An-Namiro Travelindo, juga Pondok Pesantren Al-Hidayah yang berada di Kota Mojokerto, Desa Wonodadi, juga Mojosari. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini saya bisa berjumpa kembali setelah melaksanakan jelajah Mesir ya, selama kurang lebih 20 hari. Kita teruskan juga ziarah atau tur muslim ke negara Dubai. Alhamdulillah sehat walafiat. Di sana kita berjumpa dengan saudara-saudara kita yang dari Indonesia. Juga kita menjalin bekerja sama dengan beberapa orang-orang yang berada di Mesir dan Dubai. Tidak lain adalah untuk meningkatkan, meneruskan pembangunan kita pondok pesantren dan masjid yang kita bangun pada saat ini. Salawat salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Mutiara Haramain rahimakumullah, saya sampaikan jazakumullah khairan katsira atas kesetiaannya untuk selalu mengikuti istilahnya pengajian virtual secara rutin ya, yang diisi oleh beberapa ustadz, beberapa ustadzah, juga saya sendiri. Nah, insya Allah saya akan melanjutkan pada saat ini adalah konsep pendidikan anak dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pendidikan anak adalah merupakan suatu kewajiban
bagi orang tua, masyarakat, bahkan negara. Karena anak adalah sebagai penerus bangsa, penerus para ulama, dan ulama adalah pewaris para nabi. Al ulama'u warasatul anbiya. Oleh karena itu, pendidikan anak sangat vital, sangat diperlukan oleh semua orang tua, semua lembaga pendidikan, semua masyarakat, dan semua negara, agar anak-anak kita menjadi penerus negara, ya. Anak-anak kita menjadi penerus orang tua, penerus para kiai, penerus para ulama, dan penerus para rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun para pemirsa rahimakumullah, sebelum kita membahas pada konsep tata cara, metode pendidikan anak menurut Al-Quran, kami akan mengkaji. Ya, mengkaji dulu. Kami itu semua memerlukan ilmu pengetahuan. Ya. Bagaimana kita cara mendidik, bagaimana kita cara menyampaikan, bagaimana anak-anak itu bisa mencermati, bagaimana ilmu yang kami berikan itu bisa bermanfaat dan menjadikan suatu kecerdasan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita harus mengkaji ilmu Allah. Ilmu Allah adalah sangat luas sekali. Ya. Ya. Ilmu Allah adalah menyeluruh dunia dan akhirat. Nah, maka dari itu, dalam suatu hadis yang kami sampaikan tadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan kepadanya, Allah akan memberikan pemahaman di hatinya, pemahaman kepada mereka terhadap suatu agama. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Maksudnya seperti ini, Mbak. Seorang ibu bisa mendidik anak, mesti harus punya ilmu. Guru mendidik muridnya harus punya ilmu. Kiai mendidik santrinya juga harus punya ilmu. Dan semuanya itu adalah harus punya ilmu pengetahuan. Sedangkan ilmu pengetahuan itu yang kita kaji tidak hanya pengetahuan dunia saja, tapi juga pengetahuan akhirat. Juga dalam sebuah hadis dijelaskan, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghoda. Carilah duniamu, carilah pengetahuanmu, carilah ilmumu. Kalau ingin engkau jadi seorang yang derajat, kalau ingin engkau jadi seorang yang pangkat, seorang yang berhasil, seorang miliarder, seorang jutawan, seorang ilmuwan, dokter, profesor, doktor, kiai, ulama, dan lain sebagainya. Ya, kita harus memacu. Ya, itu akan membawa suatu kebahagiaan dunia. Jadi boleh. Dalam agama Islam itu boleh kita mencari dunia, mencari harta, mencari kepandaian, mencari apapun, ya. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada, seakan-akan kita itu diberi Allah umur yang panjang sekali, 1000 tahun lagi misalnya. Nah, maka kita tidak boleh putus asa. Akan tetapi di balik itu wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghoda. Jangan kita sebagai manusia itu kalau sudah diberi nikmat Allah, diberi kekayaan, diberi kesehatan, diberi harta yang melimpah, diberi kepangkatan, diberi titel dan lain sebagainya, kita lupa
akhirat. Jangan. Akan tetapi wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Kita harus mencari akhiratnya. Kita harus berdoa, kita harus beribadah. Kita harus melaksanakan perintah-perintah Allah. Bahkan tidak ada yang wajib saja, akan semua perintah sunnah bisa kita laksanakan. Nah, itu sudah yang kita laksanakan setiap hari, setiap saat. Kita berdoa setiap kita selesai sholat 5 waktu, ya. Mesti kita berdoa, paling tidak namanya kata orang Jawa doa sapu jagat, ya. Selesai sholat jangan langsung istilahnya keluar berdiri sebelum kita berdoa. Paling tidak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi itu pengeterapan tidak hanya doa saja, tapi harus kita terapkan, kita berusaha, kita berikhtiar, kita bekerja. Nah, agar yang kita minta kepada Allah bahagia dunia, bahagia akhirat, insya Allah akan diberi semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu para pemirsa, para pecinta Mutiara Haramain rahimakumullah. Dalam pendidikan anak, ya, anak ini termasuk karunia loh Mbak, yang luar biasa. Anak ini termasuk rezeki dari Allah yang luar biasa. Ya, banyak hamba Allah, banyak seorang ibu yang tidak dikaruniai anak, tidak dikaruniai keturunan. Ya. Akan tetapi mungkin Allah akan melebihkan, diganti oleh hal-hal yang lain yang lebih berhikmah. Nah, Allah memberikan sesuatu kepada hambanya mesti ada hikmahnya, mesti ada manfaatnya. Anak merupakan suatu rezeki, merupakan satu karunia, merupakan satu harta yang wajib kita perhatikan, yang wajib kita didik, karena anak adalah penerus orang tuanya. Nah, seperti halnya Nabi Zakaria alaihi salam. Nabi Zakaria adalah seorang rasul yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau sudah sangat tua sekali. Ya. Istrinya kalau menurut medis, ya, menurut dokter, ya, menurut para profesor yang ahli kandungan, ya, itu istrinya sudah tidak bisa mengandung. Nah, beliaunya juga sudah menopause. Itu sudah, kalau gambaran dari ilmu kedokteran, ya, ilmu medis, sudah tidak bisa mempunyai anak. Jadi sudah dides Nabi Zakaria dengan istrinya sudah tidak bisa mempunyai keturunan, tidak bisa mempunyai anak. Akan tetapi Nabi Zakaria adalah seorang rasul yang dicintai oleh Allah. Tidak pernah putus asa beliau memohon kepada Allah. Tidak pernah berhenti berdoa kepada Allah. Tidak pernah kecewa apa yang belum diberi oleh Allah. Masih terus menerus. Oleh karena itu, walaupun seluruh makhluk Allah yang di bumi ini sudah memberikan, ngedes istilahnya, tapi kita masih punya Allah. Ya, itu adalah makhluk semua ciptaan Allah. Kita masih punya Allah. Dalam surat Maryam dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Kaf ha ya ain sad. Dzikru rabbika abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Di situ dijelaskan Nabi Zakaria tidak pernah berputus asa sebagai hamba Allah. Walaupun semua manusia sudah mengatakan beliau tidak bisa punya anak, tapi Nabi Zakaria terus berdoa. Ketika dia berdoa dengan Tuhannya dengan suara yang sangat lembut. Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni wasta'ala ra'su syaiba walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Nanti bisa para pemirsa, para pendengar membuka di surat Maryam. Pada waktu Nabi Zakaria alaihi salam memohon kepada Allah, maka spontan Allah menerima doanya. Ya Zakaria inna nubashiruka bigulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Pada waktu Zakaria alaihissalam berdoa dengan tulus, dengan ikhlas, tidak pernah putus asa, tidak pernah kecewa, walaupun belum diberikan, walaupun sudah dides semua makhluk bahwa Nabi Zakaria karena istrinya sudah menopos, Nabi Zakaria sudah beruban, Nabi Zakaria tulang-tulangnya sudah tidak kuat lagi, sudah rapuh, tapi karena beliau yakin apabila hamba mau memohon kepada Allah, mau berdoa, ya, maka Allah akan mengabulkan. Spontan Allah memberikan kepada Nabi Zakaria alaihi salam, ya Zakaria inna nubashiruka bigulamin ismuhu Yahya. Wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu. Akan saya beri seorang anak laki-laki. Bahkan langsung diberi nama. Yang belum pernah Allah memberikan nama kepada Rasul, kepada hamba-hamba yang lain, kecuali Nabi Zakaria alaihis salam. Allah memberikan kabar gembira kepada Nabi Zakaria dengan seorang anak laki-laki namanya Yahya. Nah, yang kami belum pernah memberikan nama sebelumnya. Luar biasa. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Maha suci Allah. Segala puji bagi Allah. Allah maha besar. Tidak ada Tuhan selain Allah. Luar biasa. Seketika itu istri Nabi Zakaria mengandung, ya, dengan kandungannya
makin lama makin besar. Nabi Zakaria tidak putus, mulai pendidikan dengan konsep tadi menurut Al-Quran dan menurut sunnah Rasul, ya, diterapkan pendidikan itu waktu bayi yang masih berada di dalam kandungan istri Nabi Zakaria alaihis salam. Oleh karena itu para pemirsa, mencetak seorang anak yang soleh solihah, mencetak seorang anak yang berhasil, mencetak seorang anak yang akan bisa mengangkat derajat orang tua, kalau dalam bahasa Jawa tidak bin salah bin, ya, tidak apa itu ya, asal-asalan. Jadi seketika benih diberikan oleh Allah, maka kedua orang tua harus sudah siap memberikan pendidikan kepada anaknya waktu anak masih di dalam kandungan. Ya. Dalam ilmu pengetahuan yang seperti itu, mungkin dari kelompok-kelompok yang berbeda, ya, akan mengadakan suatu apa itu, observasi, ya, kalau sekarang itu apa namanya? Penelitian. Nah, sekarang kan musimnya. Sedikit ada penelitian, sedikit ada penelitian, sedikit ada penelitian. Seorang anak yang masih berada dalam kandungan, ya, diberikan pendidikan, itu jelas sudah masuk. Ya. Kalau mungkin orang-orang yang tidak percaya adanya Tuhan, itu disebut orang apa itu? Ateis, ya, ateis. Orang yang tidak percaya adanya Allah, tidak percaya kalau pendidikan itu bisa diberikan di dalam kandungan, akan mengadakan penelitian terus. Mungkin akan sekali waktu disetelkan musik. Nah, kalau sekarang musik apa itu? Musik apa? Dangdut misalnya. Ada lagi musik Jawa, musik keroncong misalnya, ya. Kalau dalam saat-saat ini yang sedang apa ya, naik daun, sholawat. Nah, sholawat. Nah, kemudian mengajak setiap hari berwirid, membaca kalimat-kalimat thayyibah, ya. Nah, itu adalah suatu penelitian. Bagaimana seorang anak itu pada waktu di dalam kandungan diteliti, dimasuki dengan musik-musik yang sangat keras, musik-musik yang syahdu, dan sholawat tentunya akan berbeda. Ya. Kemudian orang tua, khususnya seorang ayah, seorang ibu pun harus sangat hati-hati dalam melaksanakan pekerjaan setiap harinya. Aktivitas setiap harinya. Ucapan setiap harinya. Karena semua itu akan masuk dalam pendidikan anak yang masih berada di dalam kandungan. Di dalam surat dalam Al-Quran, pada waktu ibu mengandung memang sangat berat sekali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anis urli wali walidayya ilaikal masir. Pada waktu ibu mengandung,
makin besar, makin besar, makin payah, makin payah, makin payah. Kalau menurut tim medis ya adalah 9 bulan. Tapi banyak dibuktikan Mbak, ada yang sampai 12 bulan. Imam Syafi'i berapa? Ada suatu riwayat di dalam kandungan 2 tahun. Nah, kalau sekarang kan 9 bulan belum lahir, maka dokter akan mengoperasi bayinya. Nah, jadi sudah diterangkan dalam Al-Quran wa wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidaika ilayyal masir. Ya, oleh karena itu dengan susah payahnya seorang ibu mengandung, ya, jangan sampai anak yang kami dilahirkan nanti itu jadi anak yang tidak soleh, jadi anak yang tidak memuaskan kedua orang tuanya, jadi anak yang menyusahkan orang tuanya. Maka berhati-hatilah, seringlah berdoa, memohon kepada Allah semoga anak yang berada di dalam kandungan itu menjadi anak yang baik, menjadi anak dambaan kedua orang tua, menjadi anak penerus perjuangan para ulama, perjuangan para syuhada, perjuangan orang-orang yang alim, dan perjuangan bangsa. Sehingga anak itu bisa menjadikan waladun solihun yada'ulah. Di sisi lain, orang tuanya sering bersedekah, ya. Orang tuanya sering beramal, orang tuanya terus-menerus membaca Al-Quran, orang tuanya beraktivitas yang baik, agar semua itu masuk kepada janin seorang anak yang masih berada di dalam kandungan. Itulah diantara konsep pendidikan anak secara Islami. Tidak hanya anak waktu setelah lahir saja, tapi setelah dokter, para medis sudah menentukan bahwa ibu sedang hamil. Nah, oleh karena itu para pemirsa rahimakumullah, alhamdulillah karena banyaknya pengajian, karena banyaknya kita memberikan keterangan di desa-desa. Ya, sudah menjadi kebudayaan. Ya, pada waktu ada seorang ibu hamil yang setelah dokter telah menentukan secara medis hamil, dia sudah mulai istilahnya sodako, banjaan. Ya, entah itu banjaan dengan bubur, entah itu banjaan dengan jajan pasar dan lain sebagainya. Apabila janin sudah berumur 120 hari, ya 4 bulan, Allah akan memberikan Allah akan memberikan catatan amal-amal yang akan diberikan kepada seorang bayi itu nanti sampai dewasa. Nah, maka ibu juga biasanya mengundang tetangga, mengundang masyarakat untuk diajak ngaji bersama. Nah, biasanya kalau ingin anaknya lahir perempuan, maka diajak bersama-sama ngaji surat Maryam. Nah, ya. Biar seorang anaknya nanti paling tidak bisa meniru akhlak Siti Maryam. Seorang wanita yang solihah, ahli ibadah, menjadi kekasih Allah. Kalau ingin seorang anaknya lahir laki-laki, biasanya diajak bersama-sama untuk membaca Al-Quran, surat Yusuf. Kenapa surat Yusuf? Nabi Yusuf adalah nabi yang luar biasa, ya. Yang juga sejarahnya di Mesir kemarin, ya. Kita sempat juga ke Sungai Nil, ya. Kemudian kita ke Luxor dan lain sebagainya. Nah, jadi kita mempunyai sejarah-sejarah di situ, ya. Termasuk juga sejarahnya Nabi Yusuf alaihi salam. Dan juga Mesir ada luar biasa,
juga yang menyangkut berbagai macam sejarah Nabiullah Musa alaihis salam. Seketika pada waktu dikejar-kejar, pada waktu itu masa kerajaan Fir'aun. Nah, oleh karena itu para pemirsa rahimakumullah. Nah, jadi seketika bayi yang berada di dalam kandungan berumur 120 hari secara kebudayaan yang istimewa sekarang di desa-desa luar biasa. Mengadakan hotmil Quran, mengadakan bersama-sama ngaji surat Maryam, ngaji surat Yusuf, biar besok kalau anaknya laki-laki jadi orang yang kaya raya. Nabi Yusuf juga kaya raya, juga pernah jadi seorang menteri apa itu ya? Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, Menteri Perekonomian. Bahkan beliau pernah mengetahui Mesir akan terjadi pilot. Nah, oleh karena itu Nabi Yusuf sudah mengumpulkan para teman-teman menteri dan lain sebagainya, menyimpan gandum, menyimpan beras, menyimpan apa saja bahan-bahan makanan, sehingga pada waktu terjadi betul pilot, maka negara Mesir tidak sampai terjadi pilot karena sudah ada penyimpanan strategi dari Nabi Yusuf alaihis salam. Nah, oleh karena itu bagi ibu-ibu yang sudah dikaruniai anak, dikaruniai Allah rezeki yang luar biasa, marilah kita terapkan pendidikan sesuai dengan konsep pendidikan Islam, sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, jangan berhenti di situ saja. Kita terus mengambil ilmu pengetahuan, kita membaca buku tentang kesehatan, ya. Di samping kita membaca Al-Quran, kita membuka tafsirnya. Oleh karena itu biar anak-anak kita itu menjadi anak yang berilmuwan, anak yang jadi seorang pangkat, anak yang dikasihi Allah, anak yang bermanfaat dunia dan akhirat. Insya Allah. Amin, amin. Itulah pemirsa rahimakumullah. Insya Allah konsep pendidikan anak ini masih terus berlangsung. Akan kami sambung pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Selain disambung oleh para ustadz dan ustadzah yang memberikan pengetahuan di pengajian virtual Mutiara Haramain. Dan insya Allah saya sampaikan pesan kepada pemirsa keluarga besar dari PT An-Namirah Travelindo, kita sambut gembira, kita sambut bahagia. Insya Allah Saudi sudah membuka ya, tamu-tamu dari Indonesia untuk bisa melaksanakan ibadah umroh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita tunggu saja, insya Allah tanggal 22 Desember ini akan diberangkatkan 2 pesawat. Kurang lebih 800 orang, akan sementara yang diberangkatkan adalah pemilik travel yang sudah PPIU, maksudnya sudah punya izin resmi kementerian, izin negara, itu akan diberangkatkan lebih dulu. Jadi untuk proses-proses selanjutnya baru seorang tokoh-tokohnya, owner-ownernya, direktur-direkturnya sudah berangkat umroh dan melaksanakan di sana. Apa yang harus dikerjakan di sana, nanti beliau pulang akan bisa memberikan keterangan kepada semua ribuan jamaah yang sebagai jamaah tunggu ibadah umroh. Dan semoga Allah memberikan keselamatan, memberikan kesejahteraan kepada negara kita, ya. Amin, Allahumma amin. Menjadi suatu negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin, Allahumma amin. Itu saja insya Allah, Mbak, saya sampaikan. Insya Allah selamat berjumpa di pertemuan yang akan datang. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah pengajian pagi hari ini bersama Ibu Nyai. Sampai di sini perjumpaan kita. Kita sambung di pertemuan selanjutnya dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.